Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to chapter 8. In this video, we will learn about chapter 8 that you can see on page 101 on your book. The title for chapter 8 is What Are You Doing? Selamat berjumpa kembali semuanya di pembahasan mengenai bab 8 ini. Dan kita akan mulai dengan membahas bab 8 dari saat ini. Sekarang, mari kita lihat seperti apa bab 8. So, on chapter 8, as you can see, the title is What Are You Doing? It can be found on page 101 to 117. So, for the first part, untuk bagian pertama ini, kita akan jelaskan hal-hal yang penting mengenai bab 8 ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. The objectives of learning chapter 8 is we will learn to communicate state and events in progress in order to share information with others. Di tujuan pembelajaran bab 8 ini adalah kita akan menjelaskan suatu perbuatan atau keadaan yang sedang terjadi, in progress. Jadi yang harus kita ingat dan harus kita pahami adalah pada kata-kata in progress, ya, sedang terjadi. Atau dalam istilah teknisnya disebut sebagai present continuous tense. Apabila kita bandingkan dengan bab 7, bab sebelumnya, kita belajar mengenai to communicate state and events that happens routinely or as general truth. Jadi di bab 7 itu kita menjelaskan keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan sebagai aktivitas rutin atau sebagai kebenaran umum yang secara teknis disebut sebagai simple present tense, ya, SPT. Kalau yang tadi present continuous tense atau PCT, yang bab 7 adalah SPT, ya. Saya singkat menjadi simple present tense menjadi SP atau SP, dan present continuous tense menjadi PC atau PC, ya. So, apabila kita lihat, kita bandingkan bab 7 dan bab 8, ya. Sekilas kita lihat. Untuk SP atau simple present tense ini, seperti tadi kita sudah jelaskan, dia mengekspresikan atau menceritakan general truth dan routines. Nah, untuk simple present tense, dia bisa memiliki dua pattern, ya, atau dua pola, yaitu yang ada subjek ditambah to be, kemudian subjek ditambah verb, ya, dan bisa juga ditambah oleh adverb of frequency atau keterangan keseringan, seperti everyday, always, regularly. Nah, contohnya yang menggunakan verb adalah elephants are the heaviest land animal. Dan yang kedua, he goes to school on weekdays. Ya, just like that. Itu bab 7, ya, sudah kita pelajari, dan Anda sudah saya minta untuk mengerjakan chapter 7 di LMS dari mulai exercise 1 sampai dengan exercise 7 hingga ke ulangan bab 7 atau formative chapter 7, ya. Sudah mengerjakan, ya, semua? Bagus. Nah, sekarang kita akan beralih ke bab 8. Tadi secara teknis disebut sebagai present continuous tense. Fungsinya adalah menjelaskan perbuatan atau tindakan in progress, yang dalam progress, ya, masih berlangsung. Dan pola yang digunakan adalah subjek, ya, ditambah to be, dalam hal ini to be-nya am, is, are, dan ditambah kata kerja dengan akhiran ing atau verb ing. Nah, adverb of time atau keterangan waktu yang digunakan di dalam present continuous tense, misalkan kata now, ya, saat ini. Nah, sinonim untuk now adalah at the moment, ya, pada saat ini, atau at present. Kemudian apabila dalam kalimat percakapan langsung, biasanya diawali dengan kata look,
lihat, atau listen, dengarkan, atau watch out, hati-hati. Ya. Ini contohnya, my mother is watching TV right now. Ibu saya sedang nonton TV saat saya berbicara sekarang, ya, atau sekarang. I'm typing a letter at the moment. I am typing a letter at the moment. Kalau misalkan, look, they are coming to us. Nah, seperti itu ya, itu adalah contoh present continuous tense. Jadi, my mother is watching TV right now. Kalau kita terjemahkan jadi, ibu saya sedang menonton TV saat ini. I'm typing a letter at the moment. Saya sedang mengetik sebuah surat pada saat ini. Look, they are coming. Lihat, mereka datang menghampirinya. Nah, nanti untuk bab 8 ini, tugas-tugasnya saya jelaskan di depan ya, biar nanti Anda langsung fokus, terutama yang daring, untuk segera mengerjakan tugas-tugas di LMS kita, yaitu www.pabamang.club. Yang pertama adalah exercise 8. Ya. Exercise 8 ini mudah, yaitu membuat kalimat present continuous tense dalam bentuk positif. Ingat ya, yang tadi subjek ditambah to be ditambah akhiran ing. Nah, untuk itu Anda yang harus Anda lakukan adalah tentukan mana to be yang harus dipakai, kemudian bagaimana kata kerja bentuk ing-nya. Contoh, I write a novel at the moment. Ya, di sana ada kata write. Nah, yang pertama kita cari dulu to be-nya. Nah, karena di sini subjeknya I, maka tentu saja to be-nya am. Yang kedua, kita rubah kata kerja write-nya menjadi ditambah ing. Tentu saja ini e-nya kita buang, ya, bukan writing, tapi jadi writing. Nah, kita lihat jenis kalimat, tentu saja di sini adalah kalimat positif. Sehingga jawaban yang betul untuk soal di atas adalah I'm writing a novel at the moment. Itu exercise 8. Nah, sekarang exercise 9. Nah, exercise 9 adalah melengkapi pola kata kerja present continuous tense, tetapi dalam bentuk negatif ya, yang ada not-nya, yang ada bukan atau tidaknya. Seperti hanya yang tadi, yang pertama kita harus mencari to be yang sesuai, kemudian kita cari bentuk ing, dan kita simpan di mana not-nya. Misalkan Sandra titik-titik in Spain this moment, belakangnya ada kata-kata not work. Ya, yang ini yang pertama kita cari to be-nya untuk Sandra, karena Sandra adalah satu orang dan perempuan atau tunggal ya, maka to be-nya adalah is, Sandra is. Oke. Kemudian untuk kata kerja ing, gampang, tambahkan saja akhiran ing, asalnya work menjadi working. Lalu ada not-nya, oh berarti not-nya kita simpan setelah to be. Ya, dan jenis kalimatnya ini adalah kalimat negatif. So Sandra is not working in Spain this moment. Itu jawabannya ya, Sandra is not working in Spain this moment. Itu untuk exercise 9. Selanjutnya ada exercise 10. Nah, exercise 10 ini merupakan tes masih penggunaan present continuous ya. Namun dalam membuat kalimat negatif. Nah, untuk membuat kalimat negatif ini dengan cara seperti biasa, drag and drop, Anda akan diminta untuk membuat kalimat tanya ya, dengan cara memindah-mindahkan kata sehingga tersusun menjadi kalimat yang tepat. Misalkan asalnya Kate is tea drinking, tanda tanya. Jawaban yang betul adalah is Kate drinking tea ya. Yang kedua, eat friends are what your, tanda tanya. Yang betul adalah what are your friends eating. They playing and are shoe tennis. Ini ada dua ya, bisa are Dave and Sue playing tennis atau are Sue and Dave playing tennis, boleh ya. Yang keempat, you going to bed, why are, tanda tanya, jadi why are you going to bed. Kemudian you what doing are menjadi what are you doing ya, seperti judul chapter 8 ya. Kemudian Sally the net surfing is, tanda tanya harusnya adalah is Sally surfing the net. Itu exercise 10. Nah, untuk exercise 11 ini adalah gabungan pemahaman antara chapter 7 and chapter 8, bab 7 dan bab 8. Jadi harus dipahami dulu kedua polanya dengan baik ya. Ini kita harus memilih apakah kita harus menggunakan PC atau present continuous, apa kita harus menggunakan SP atau simple present. Lihatlah atau perhatikan adverb of time-nya,
atau clue yang lain. Misalkan di sini soalnya the sun always shine in the east. Karena di sini ada kata always, maka kita harus menggunakan simple present. Jadi the sun always shines ya in the east. Sedangkan contoh yang kedua, the sun shine in the sky now. Karena di situ ada kata now, maka kita harus menggunakan PC atau present continuous, sehingga kalimat yang betul adalah the sun is shining ya, shining in the sky now. Oke. Nah, kita lihat di buku halaman 103. If we can see on our book, we have this text on the books. So the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. And Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Udin is putting the book back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan semua kalimat ini ditulis dalam present continuous. Cirinya ada subjek, ada to be, dan ada kata kerja berakhiran ing. Apabila kita analisa kalimat-kalimat ini, betul saja ternyata ada subjek, ada verb ditambah ing, ditambah kata lain ya. Misalkan the boys and the girls are cleaning up the classroom. Udin is sweeping the floor. Siti is mopping the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edo is putting the book back into the shelf. Dayu is taking the rubbish into the rubbish bin outside. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, pola untuk present continuous sekali lagi adalah subjek ditambah to be dan ditambah kata kerja yang ditambah akhiran ing. Yang bisa menjadi subjek, yang pertama tentu saja pronoun I, you, we, they, he, she, it. Yang kedua adalah noun atau noun phrase ya, misalkan nama atau benda ya. Dan to be yang kita pakai di sini adalah am, is, are. Sedangkan kata kerja berakhiran ing nanti akan dijelaskan. Ada yang ditambah ing saja, contohnya clean menjadi cleaning, mop, mopping ya, take, mop, mopping, perhatikan P-nya jadi 2 ya, mopping. Take menjadi taking, perhatikan E-nya dibuang ya, bukan taking tapi taking. Study, studying biasa, go, going biasa, wash, washing ya, tidak ada yang berubah. Nah, sekarang kita beri catatan khusus mengenai present continuous tense ini, yaitu ada 2 ya, mencari to be yang sesuai, dan yang kedua adalah bagaimana kata kerja ing yang paling tepat. Oke, kita lihat. Nah, tentu saja kalau to be-nya adalah pronoun ya, kita lihat I am, you are, he is, she is, it is ya, Anda sudah tahu. Sedangkan untuk we are, they are, you are ya, seperti itu. Kalau dalam positif ya, dalam negatifnya tambah not, berarti I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not, you're not ya. Itu untuk pronoun. Nah, sekarang untuk benda yang singular atau tunggal, kita akan menggunakan to be is. Ya, to be-nya adalah is. Misalkan a cat, seekor kucing, is sleeping. Mr. John is working. Someone is singing. Nobody is using this dictionary. Sedangkan untuk benda yang plural atau jamak, ya, kita akan menggunakan to be are. Contoh, the cats atau two cats are sleeping. Ya, kalau tadi a cat is sleeping, kalau two, 2, ya two cats are sleeping. Okay. Mr. and Mrs. Jones are working. Kalau tadi Mr. John 1 orang, sekarang kalau 2 orang, Mr. and Mrs. Jones are working. Ya, some students are singing. Ya, karena di sini some students. My friend and I are using this dictionary. Nah, yang kedua adalah spelling atau catatan bagaimana kata kerja berakhiran ing ya. Yang pertama, secara umum tentu saja kebanyakannya ya, generally pada umumnya adalah kata kerja berakhiran ing ditambahkan saja, misalkan feel menjadi feeling, go, going, work, working, sleep, sleeping. Aturan yang kedua, kalau ada huruf e ya, beberapa yang ada huruf e-nya dibuang. Contohnya live menjadi living, have menjadi having, make menjadi making, take menjadi taking. Yang ketiga, beberapa, nah ya bukan semuanya nih, beberapa kata kerja didobelkan huruf akhir ya, biasanya yang konsonan vokal konsonan ya, CVC.
Nah ini, dan kalau dibaca itu ada stres, ada penekanan pada konsonan akhirnya. Contohnya sit, sitting, get, getting, pad, padding, plan, planning, run, running, put, putting, stop, stopping, trim, trimming, win, winning. Ya, ini double-double semuanya. Nah yang keempat, nah kalau misalkan penekanannya di first syllable atau di suku kata pertama, ya normal ya, tidak didabelkan. Contohnya happen, happening, enter, entering, offer, offering, suffer, suffering. Seperti itu ya. Yang kelima, untuk yang berakhiran WX dan Y dan tidak ada stres, maka ini tidak didabelkan ya, atau normal saja. Fix, fixing, enjoy, enjoying, snow, snowing. Kemudian yang IE, nah menjadi YING. Contohnya, lie menjadi lying, die menjadi dying, tie menjadi tying. Kemudian ada dua kata yang berbeda antara American English dan British English ya, atau UK dengan US. Kalau di UK itu didabelkan, contohnya untuk kata travel, traveling. Karena Amerika traveling. Jadi ini kalau Anda menjawab travel hanya 2, travel hanya 1, saya akan betulkan. Termasuk kata marvel, ya marvel bisa marveling hanya 2 atau marveling hanya 1. Kemudian untuk huruf R ya, huruf R ini kalau misalkan dikasih stres ya, atau penekanan pada huruf R di akhir, kayak seperti kata river, maka kalau tambah ing, rivernya jadi 2 R-nya ya, jadi referring. Differ, differing. Namun kalau R-nya tidak ada stresnya ya, atau stresnya pada syllable pertama, contohnya offer, ya jadi offering. Suffer, suffering ya. Whisper, whispering. Dan seperti itu spelling atau catatan untuk kata kerja berakhiran ing. Nah, baiklah. Setelah mendengarkan penjelasan ini, sekarang tugas Anda adalah ke LMS, kerjakan exercise 8, 9, 10, dan 11. Apabila Anda sudah paham, maka Anda diharapkan untuk mengerjakan penilaian tengah semester ya, atau PTS untuk semester 2 ini. Dan PTS ini soalnya adalah gabungan dari bab 7 dengan bab 8. Ya, demikian penjelasan saya. Silakan Anda kalau sudah paham lanjut ke latihan-latihan di website kita. Kalau belum paham, terus ya diulangi video ini. Ya, 2 kali, 3 kali, 5 kali sampai mengerti. Okay, everybody, thank you very much for joining me in this explanation about chapter 8. See you again very soon. Kita berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar. Dan sekali lagi, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap belajar, dan belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, everybody.